Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Sahabat fillah yang dirahmati Allah. Mengapa doa tidak dikabulkan? Betapa banyak di antara kita yang sudah lama berdoa, sudah menangis di sepertiga malam, sudah meminta dengan penuh harap. Namun, seakan-akan belum ada jawaban. Apakah Allah tidak mendengar? Atau ada banyak hal yang perlu kita perbaiki? Sahabat fillah, kita harus mulai dari keyakinan yang benar. Allah pasti mengabulkan doa. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Quran Surah Ghafir ayat 60. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarh Sahih Muslim, bahwa janji Allah ini pasti benar, namun bentuk pengabulannya bisa berbeda-beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga. Pertama, dikabulkan segera. Kedua, disimpan untuk akhirat. Ketiga, dihindarkan dari keburukan yang semisal." Hadits riwayat Ahmad. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, doa itu tidak pernah sia-sia, hanya saja manusia terbatas dalam melihat hasilnya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, ada beberapa sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab yang pertama, hati yang lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Hadits riwayat Tirmidzi. Sahabat fillah, kita sering berdoa sambil main HP, sambil pikiran kemana-mana, lisan bergerak, hati kosong. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, doa itu bukan sekadar ucapan, tapi hadirnya hati dan ketundukan jiwa. Jika hati tidak hadir, maka doa kehilangan ruhnya. Sebab kedua, makanan dan harta haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang menengadahkan tangan, "Ya Rab, ya Rab," namun makanannya haram, minumannya haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadits riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini menunjukkan bahwa makanan halal adalah syarat penting dikabulkannya doa. Sahabat fillah, gaji dari yang tidak halal, riba, menipu, korupsi kecil maupun besar, semua itu bisa menjadi penghalang doa. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Aku terhalang dari qiyamul lail karena satu dosa yang aku lakukan." Sebab ketiga, tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikabulkan doa seorang hamba selama ia tidak tergesa-gesa. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksud tergesa-gesa? Aku sudah berdoa, tapi belum dikabulkan. Lalu ia berhenti. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa menjelaskan, tergesa-gesa adalah salah satu penyakit hati yang menghalangi terkabulnya doa. Allah mencintai hamba yang sabar, terus mengetuk pintu langit tidak putus asa. Sebab keempat, banyak dosa dan maksiat. Sahabat fillah, dosa itu seperti penghalang antara kita dan Allah. Allah berfirman, "Apa saja musibah yang menimpamu, maka itu karena perbuatan tanganmu." Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Imam Al-Hasan Al-Bashri berkata, "Jangan kamu kira tertundanya doa itu karena Allah pelit, tapi lihatlah dirimu sendiri. Maksiat, meninggalkan salat, membuka aurat, ghibah, zalim kepada orang lain. Semua ini bisa menjadi sebab tertahannya doa." Kemudian hikmah mengapa doa ditunda. Sahabat fillah, kadang doa bukan ditolak, tapi ditunda karena hikmah. Pertama, Allah lebih tahu. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Kedua, Allah ingin kita dekat. Kalau semua langsung dikabulkan, mungkin kita jarang berdoa. Ketiga, Allah menyimpan yang lebih besar. Dalam hadits disebutkan, di akhirat seorang hamba melihat pahala dari doa yang tidak dikabulkan di dunia, lalu ia berkata, seandainya tidak ada satu pun doaku yang dikabulkan di dunia. Hadits riwayat Hakim. Sahabat fillah, jangan pernah berhenti berdoa, karena doa adalah ibadah. Doa adalah tanda kita butuh kepada Allah. Doa adalah jalan menuju pertolongan. Imam Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, janganlah lambatnya pemberian Allah membuatmu putus asa, karena Dia telah menjamin untukmu dalam pilihannya, bukan dalam pilihanmu. Doa penutup, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jika dosa kami menjadi penghalang doa, maka bersihkanlah hati kami. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Jika belum Engkau kabulkan, maka gantilah dengan yang lebih baik. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa dari rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.